Minggu kemarin kita telah membahas 3 nabi, yakni Nabi Adam, Idris, dan Nuh. Sekarang kita membahas 2 nabi, yang mana 2 nabi ini hampir sama ceritanya, ya. Ada kemiripan sedikit dari segi kaum dan azab yang ditimpakan kepada kaumnya. Nabi yang pertama adalah Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh, Hud. Sekarang Hud. Wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Nabi Allah Hud ini adalah nabi yang masuk ke dalam golongan atau bernasab kepada Sam bin Nuh, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke kaum yang bernama Ad. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang pandai membangun infrastruktur. Nah, bahasanya. Jadi dulu ini kaum Ad ini paling hebat dalam urusan pembangunan. Nggak tahu biar kuliah teknik sipil di India. Intinya mereka itu kaum yang mahir dalam membangun sebuah bangunan. Kuat-kuat pokoknya, tinggi-tinggi dan kuat-kuat. Ya, karena diriwayatkan Nabi Allah Hud itu orangnya atau beliau itu tinggi sekali. Makanya mereka itu punya bangunan itu tinggi, besar, kokoh, saking hebatnya dalam membangun. Nah, mereka itu mendapatkan keahlian itu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kaum Ad itu bertempat tinggal di pegunungan Ahqaf, yang mana pegunungan Ahqaf ini berada di antara Oman dan Hadramut. Mereka tinggal di hamparan tanah yang bernama Syihir, dekat dengan lautan, dan lembahnya bernama Muhith, lembah Muhith. Mungkin yang pernah tahu di video mereka, para ulama-ulama atau masyarakat Hadramut ziarah Nabi Allah Hud. Nah, itu bisa dilihat tempat makamnya beliau Nabi Allah Hud, dan ada apa di daerah Syihir, ya. Belum pernah ke sana, jadi belum tahu gambarannya gimana, ya. Ya, insya Allah semuanya bisa ke sana, ya. Kita bisa charter pesawat bulan Sya'ban, kita ziarah Nabi Allah Hud, ya. Semoga kita semuanya bisa ditakdirkan untuk bisa menginjakkan kaki ke tanah Hadramut, agar kita mendapatkan barokah wali-wali yang ada di sana, ya. Amin ya rabbal alamin. Mereka kembali, kaum Ad ini adalah kaum yang mahir atau pandai dalam urusan pembangunan, ya, tinggi, kokoh, kuat. Nah, karena kesombongannya mereka, ya, sombong merasa di mereka itu orang yang paling pandai dan paling hebat dalam masalah pembangunan. Selain menyombongkan kepandaiannya, mereka menyombongkan bangunannya. Gitu, bangunan ini sekokoh ini yang kita bangun karena kepandaian kita, itu gak bakalan bisa roboh. Gak ada bakalan orang yang bisa merobohkan. Nah, kesombongan itulah yang membuat salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala murka. Yang kedua, mereka menyembah berhala, ya. Jadi kaum yang pertama kali menyembah berhala diriwayatkan adalah kaum Ad ini. Falamma kadzabu, kemudian ketika diutus Nabi Allah Hud kepada mereka, dakwah kepada mereka,
lah kok dilalah mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabiullah Hud alaihissalam. Fa ahlakahumullahu birihin sarsarin. Nah, di sini diabadikan dalam surat Al-Haqqah, ya. Di situ disebutkan tentang siksa yang didapat oleh kaum Ad. Wa ma'adun, adapun kaum Ad fa'uhliku birihin sarsarin adiyah. Mereka itu dibinasakan dengan angin yang terus-menerus menimpa mereka, bergemuruh, dan juga hawanya dingin. Ya kok saya ingin loh, adem kan? Tapi nggak kurang dingin, ini biasa dinginnya. Nah ini menimpa kaum Ad ini lebih dingin dari ini. Sudah angin ribut, hawanya dingin, bawaannya. Sakharaha alaihim, Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin tersebut kepada mereka sab'a layalin wa thamaniyati ayyam, 8 hari 7 malam. Angin ribut, dingin, khusuman terus-terusan selama 8 hari 7 malam. Sampai diriwayatkan bangunannya itu roboh saking bantere angin itu mang. Bangunan itu roboh. Ya kalau ini kena angin ribut apa? Galvalum mumbul jenenge baca ringan ya. Mumbul kabeh. Kayak kapan itu kena angin di daerah Panjen, di daerah Bonagung juga roboh, ringin dan lain sebagainya. Nah itu sih sebentar kayak gitu. Lah ini kaum Ad ini 8 hari 7 malam angin terus bus dan dingin. Fataral qauma fiha sur'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kamu tuh bakalan melihat itu kaum mati bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mati bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang rapuh, saking dinginnya. Nanti kena dingin langsung kayak ibaratnya kena apa ya, freezer ya, kena angin freezer 8 hari 7 malam, kena angin freezer sampai dingin, sampai lapuk, sampai hancur sudah. Bangunannya roboh. Ya karena apa? Karena mendustakan Nabi Allah Hud. Jadi ingat kalau tentang Nabi Allah Hud ini cerita di dalam kitab Syarhul Ainiyah. Faqih Sayyidin Faqih Muqaddam itu punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukannya itu tidak bisa dicapai oleh seluruh waliullah yang ada di kota Talim pada waktu itu, di Hadramut khususnya. Saking tingginya derajat Faqih Muqaddam. Suatu hari ya, karena adatnya mereka para salaf ziarah Nabi Allah Hud setiap Sya'ban. Beliau itu tidak ikut ziarah, di rumah aja. Subhanallah. Tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumahnya Faqih Muqaddam. Kemudian masuk, ya Syekh, wahai Syekh, idza lam tazurni fa'azurkum. Yang datang itu adalah Nabi Allah Hud. Jadi Nabi Allah Hud yang datang ke Faqih Muqaddam. Beliau mengatakan, ya Syekh, kalau kamu gak ziarah sama aku, ya aku sing ziarah sama kamu. Saking tingginya derajat, tingginya makom Faqih Muqaddam. Subhanallah. Merinding ya. Jadi Faqih Muqaddam ini tidak ada yang bisa menyamai derajatnya pada waktu itu. Bahkan diriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan sudah istimewa beliau ya, radhiyallahu anhu. Beliau itu
Faqih Muqaddam itu punya makom fi bidayatihi, di makom awal beliau. Makom awal beliau Faqih Muqaddam itu seperti fi nihayati makom Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti puncak makom daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi makomnya Faqih Muqaddam yang awal beliau melangkah itu seperti nihayah atau puncak daripada makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan ketika Faqih Muqaddam sudah naik, ya Syekh Abdul Qadir Jailani di bawahnya Faqih Muqaddam. Tidak ada yang bisa mendapatkan makom seperti itu pada waktu itu. Nah, baru setelahnya yang mendekati makom beliau adalah Abdul Rahman Segaf. Makanya dikatakan Muqaddam Tsani. Ya. Subhanallah. Jadi itu diriwayatkan karena beliau bagi Muqaddam ziarah kepada Nabi Allah Hud itu yang datang kepada Faqih Muqaddam. Biasanya kalau habis ziarah itu katanya mandi di sungai di situ, apa sungai namanya lupa. Biasanya mandi, tabarukan misalnya. Adatnya, jadi adat ziarah ke Nabi Allah Hud itu sudah lama, sejak zamannya Faqih Muqaddam. Nah, itu adalah kaum Ad'a, itu adalah kisah dari Nabi Allah Hud. Dan diriwayatkan Nabi Allah Hud ini adalah orang yang pertama kali berbicara atau berbahasa Arab, katanya. Diriwayatkan seperti itu, tapi riwayat yang lain enggak ada lagi. Yakni Nabi Ismail, ada riwayat Nabi Ismail yang pertama kali berbahasa Arab yang fasih. Kemudian Nabi Soleh, Nabi Allah Soleh, wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Usama, nabi yang dari telah atau turunan Sam bin Nuh, sahibun naqah, yang punya apa? Itu loh, naqah, onta. Nah, Nabi Allah Soleh itu punya onta. Ya, kita tahu ceritanya, onta ini punya kelebihan apa? Susunya kalau diperah nggak habis-habis. Jadi siapapun yang mau ngambil susunya boleh, asal tidak melarang minum atau makan di tempat manapun. Biarkan wes, dia mau makan di mana, minum di mana, biarkan. Gak boleh ada yang larang. Ya. Namun karena kegabutannya kaum Samud, ya, nama kaum yang Nabi Allah Soleh ini diutus ke kaum Samud namanya. Ya, kabut kaum Samud, dipatahin dibelah itu, so. Diriwayatkan hanya di sembelih itu onta. Karena kalau PDW mangan di apa rumput tetangga, di keperbunan tetangga, itu dibelah, nggak terima. Itu yang bikin Allah Subhanahu Wa Taala juga murka. Nah, kaum Samud ini lebih hebat lagi juga. Terkenal apa? Yanhituna al-jibal buyutan. Ya. Menjadikan gunung itu rumah, dipahat. Ya, diukir, dipahat jadi rumah. Saking hebatnya kaum Samud ini. Masakinuhum bil Hijr. Ya, tepatnya di lembah Hijr. Berada di daerah Ula Madinah, ya, daerah Hijaz. Bainal Hijaz wa Syam, disebutkan di kitab ini antara letaknya rumahnya atau tempat tinggalnya mereka itu antara Hijaz dan Syam. Di sebelah timur Madian. Azabnya apa? Fa amma Samudu, karena membangkang atau tidak mengindahkan dakwah ajakan Nabi Allah Soleh, kaum Samud ini fa'uhliku bitaghiyah, mendapatkan siksa, dibinasakan dengan taghiyah. Taghiyah di sini adalah soihah al-mujawazah lil had fi syiddah, teriakan yang sangat
melewati batas. Ini teriakan yang sangat keras. Ya, siapa sing teriak? Sing bengok sapa? Jibril alaihissalam. Dibengok Jibril. Dibengok Jibril, langsung mati. Bengok ya, langsung mati. Ya sing untungnya malaikat itu gak wahing ya. Serem lek wahing. Kena apa kayak gini wahing malaikat Jibril buyar iki dunyoe. Asik mati kabeh. Untungnya malaikat Jibril gak punya alergi ya. Itu mana jadi inget film Marvel malah. Siapa yang bisa lihat MUM ya? Doctor Strange itu ya. Ada satu pahlawan punya kekuatan teriakan, enggak teriakan dibisi itu. Menutup ya. Langsung buyar. Boy mungkin terinspirasi teriakan Jibril. Nah itu, jadi bentuk siksaan atau azab kepada kaum Tsamud ini adalah teriakannya Jibril, pengomel Jibril, mati. Nggak tahu itu sekeras apa itu teriakannya Jibril sampai buat kaum Tsamud ini mati. Ya termasuk kaum dulu itu ya, memang kalau sudah kaumnya itu kurang ajar langsung diadab. Kate fafi puas satset buat mati ya. Mokong satset buat sudah. Kita zaman kita dari umat Kanjeng Nabi ini selalu ya. Adabnya sih nganti disimpan buat akhirat nanti.